Ceritain dulu dong, persiapannya kemarin-kemarin tuh gimana aja? Kalau bisa dapat kan sempet memutuskan untuk balik kan? Kayaknya hopeless waktu itu atau gimana? Seru banget sih. Oke, jadi sebenarnya Fulbright ini bukan aplikasi pertama saya sih. Oke, yang ke? 5 kalau bukan 6 gitu. Wow. Kan kalau misalnya kita tahu gini, Miss, nanti kalau udah selesai S2 luar negeri sebagai orang Bugis, yang uang panainya pasti bejibun ya. Apaan sih? Ada ketakutan untuk tidak dilamar karena terlalu mahal. Apakah ada ketakutan? Karena apa namanya? Ya kita tahu lah orang Bugis ya, orang Makassar, Sulawesi itu apa namanya prestisiusnya itu tinggi banget. Apalagi kalau misalnya udah kuliah S2 luar negeri lagi. Halo Miss Ulfa, apa kabar? Suara jelas ya? Iya, Jelas. jelas-jelas. Aduh kangen ya, gila. Udah lama banget loh. Iya, Kayak, udah 8-9 tahunan gak sih? iya. Udah anak berapa sekarang? Bahagia dengan rumah tangganya yang rumah tangga orang maksudnya. Aduh, aku kangen sama apa namanya? Biasa ke kerincan Atau usahanya buat melucu ya, lebih tepatnya. jokes, iya, Usahanya yang sih. iya. Bukan joknya sih, lebih ke usahanya gitu yang lebih Tapi penting. aku apresiasi banget sih kalau soalnya kan enggak. Oh jadi informasi dulu ya buat teman-teman yang belum tahu. Ini dulu tutorku waktu aku ngambil IELTS, tutor writing. Pernah satu ketika aku inget banget aku datang sendiri ke kelas dan gak ada student yang lain. Jadi kita one on one gitu kan, satu lawan satu. Aku bilang, aduh ya Tuhan, mending aku nggak jadi datang waktu itu. Jujur ya, Miss, aku nyesel datang waktu itu. Emang sih, Aduh, bener, aku nggak datang ya Tuhan, gitu kan. Tapi akhirnya ya bukannya udahlah. dapat ilmu ya. Iya. Harusnya seneng kan, berasa private kan. Itu karena sepi aja. Oh. Jadi Miss, gimana kegiatannya sekarang? Ya gini, pura-pura bukan pengangguran gitu sih. Iya sih. Sama sih, aku juga berusaha keras banget sih kayak gitu. Maksudnya kayak, you know lah, kelihatan beraktivitas. Susah Iya, kan kelihatan padahal beraktivitas. mm. I see. Oh iya, perkenalan dulu deh. Miss, nama, asal, background, ini apa namanya? Pendidikan mungkin, hobi. Hobi perlu nggak sih? Malah kayak isi ini nggak sih biodata waktu SD gitu. Tukar-tukar binder. Iya. Terus Oke, gimana? oke. Jadi halo semuanya, halo subscribernya GC. Ini subscribernya real akun kan, bukan yang dibayar-bayar gitu kan? Bukan Enggak. yang Aku dibayar. aku bikin semua akunnya. Oh, berarti GC semua dong. Halo GC dan GC-GC yang lain. Saya Ulfa, saya dari background saya pendidikan matematika, saya dari Universitas Negeri Makassar. Ya, mungkin itu. Udah aja. Oke, jadi dulu nih sempat ngajar berapa lama nih? Oh, nggak tahu ya, tapi saya sekitar 1 tahunan sih di Pare. Beberapa bulan belajar, habis itu tes, habis itu mengajar. Iya sih, kalau nggak salah Miss kan juga serabutan dulu ya, serabutan juga kan dulu kan ngajarnya. Ya apapun lah gitu ya, demi bisa bertahan hidup dan bisa real Demi, tes. iya. Jadi aku inget banget sih ceritanya misalnya kalau siang, laler ya, bau mungkin Miss Sulaiman. Itu ada sensor ya yang bagian Oh iya, ini. nanti dikat ya, Oh, nanti nggak tahu. bisa. Oke. Terus ya, aku lihat Miss kerja keras banget sih kemarin kan sampai bisa menghidupi suami orang lain. Enggak ya, bercanda. Maksudnya menghidupi diri sendiri gitu, nggak pagi nggak malam ngajar private segala macam gitu loh. Dan akhirnya bisa duduk ya, walaupun kayak pura-pura aja nih, ala-ala kursinya ini. Aku juga kursinya bisa goyang loh Miss. Oh, enggak sih, ini cuma dikasih roda doang di bawah sengaja. Iya, mempermudah ya. Nah, kan aku tertarik sebenarnya pengen sharing-sharing. Sebenarnya aku udah, kalau misalnya kita mau effort dikit, bisa baca di Instagramnya Miss Ulfa, nanti ada di bawah sini ya. Kalian bisa cek juga untuk lebih detailnya. Kalian menguji reading kalian apakah masih bagus atau udah busuk kayak bahasa Inggrisnya. Jadi ini versi spokennya aja. Buat orang-orang yang agak sedikit menggeran untuk ini ya, baca gitu. Nah bisa dijelasin dulu kan Miss dapat kalau nggak salah beasiswa ini ya. Apa namanya? Tidak berbakat ya? Oh enggak ya? Fulbright. Iya dapat Fulbright. Aku pernah dengar itu kan memang kualifikasinya agak lumayan nih dibandingkan yang lain-lain. Apa namanya?
beasiswa yang lain-lain. Nah, ceritain dulu dong, persiapannya kemarin-kemarin tuh gimana aja? Kalau bisa dapat kan sempat memutuskan untuk balik kan? Kayaknya hopeless waktu itu atau gimana? Betul banget sih. Oke, jadi sebenarnya Fulbright ini bukan aplikasi pertama saya sih. Oke, yang ke? 5 kalau bukan 6 gitu. Wow. Jadi saya sangat percaya sama yang namanya probabilitas. Matematika banget gak sih? Matematika banget sih. Iya, iya. Oke. Peluang gitu. Kalau kita daftar, peluang untuk diterima ya pasti lebih besar kalau nggak daftar. Ya mungkin kan. Iya. Jadi kemarin sempat daftar Chevening 2 kali, tidak diterima. Di tahun? Saya lulus S1 2017. Jadi semenjak itu saya kemudian mulai mencoba untuk daftar, mulai 2017 saya daftar Chevening, cuma sampai interview belum lolos. Terus daftar lagi beasiswa Turki, belum lolos juga. Daftar LPDP belum lolos, Chevening lagi, nggak lolos lagi. AAS, aduh, belum lolos lagi. Akhirnya Fulbright, ya inilah yang pertama kalinya saya bisa diterima di beasiswa S2. Iya, ya, kalau misalnya keterima beasiswa kan nggak semudah apa yang kita lihat ya, maksudnya langsung keterima aja, tapi pasti ada proses yang dilalui dulu, ya nggak sih? Iya, benar. Jadi maksudnya dari sekian beberapa persiapan kan udah daftar berapa nih, yang paling tersulit gitu, sampai Fulbright, atau mungkin Fulbright yang paling mudah untuk ngisi ininya, requirements-nya? Kita nggak tahu ya. Sebenarnya sih tantangan yang paling sulit ketika kita mau mendaftar secara berkas itu adalah personal statement. Oke. Apa itu personal statement? Coba baca di IG saya. Oke, bisa ya, langsung ya. Biar nggak terlalu panjang penjelasannya. Bagus sekali ya. Sangat clickbait ya. Nah, kalau waktu saya pertama kali bikin personal statement itu kan saya baca syarat-syaratnya di beasiswa Chevening kan waktu itu. Saya coba tulis sepenuh hati saya sesuai kemampuan saya. Terus esainya ini saya kasih ke beberapa dosen saya. Terus kata dosen saya, kamu serius gak sih bikin esainya? Yang itu sih like days or weeks gitu untuk menulis, tapi dia malah kayak ini benda apa sih? Soalnya apa, kamu cerita apa, grammarnya gimana, bahasanya gimana. Akhirnya betul-betul saya sama dosen saya konsultasi, saya perbaiki sebaik-baiknya, semuanya dicoret gitu. Yang kayak satu-satunya kata yang tidak dicoret adalah kata I gitu. Ya semuanya udah dicoret. Oke, diperbaiki. Akhirnya saya balik ke rumah dengan berlinang air mata. Oh iya. Sampai kalau nggak salah bukunya itu udah netes-netes air matanya ya. Ada. Ya benar-benar. Ya kayak ada sambil nulis. Ya benar-benar. Terus diperbaiki, saya ajukan lagi, direvisi lagi beberapa kali, akhirnya diperbaiki. Nah, akhirnya saya kirim. Yang paling menantang itu cuma ketika memang kita mulai untuk menulis. Terlebihnya ketika sudah daftar beasiswa yang lain, tinggal dimodifikasi sedikit aja esainya. Jadi sudah lebih nyaman buat aplikasi-aplikasi seterusnya. Oke, justru memang yang awal itu ya, maksudnya untuk mempersiapkan mentahnya itu, yang memang prosesnya benar. Memang mengumpulkan, apalagi niat yang paling tersulit ya. Kadang-kadang ide udah ada, niat tidak ada, kosong. Nah, pas daftar Fulbright, prosesnya gimana aja sih? Prosesnya kalau Fulbright lumayan berbeda sih. Biasanya kalau kita daftar beasiswa LPDP ataupun Chevening, kita kan kirimnya email atau kalau enggak langsung isi formulir di websitenya. Kalau di Fulbright kita ngirimnya lewat pos. Terus tantangannya kalau mengirim lewat pos, kita jadi kurang bisa tahu gitu ini formulir nyampe atau enggak gitu ya kan. Iya, benar. Makanya waktu itu sama mas-mas JNE-nya saya bilang, Mas kalau dokumen saya hilang tolong infokan ya. Jadinya mas JNE-nya bilang, pasti anak ini soal penting banget gitu. Terus setelah itu menunggu di antara ketidakpastian. Oh iya, seperti katanya GC tadi kan, saya sempat ngajar dulu di Pare kan di Kediri. Iya benar. Akhirnya sambil menanti pengumuman Fulbright, akhirnya saya baliklah ke Makassar. Beberapa hari setelah balik, saya dapat undangan interview. Nah, undangan interviewnya ini ternyata saya harus interview di Surabaya. Oke. Seketika jiwa kemiskinan saya bergetar gitu ya kayak. Karena bermasalah dengan Duta Pertiwi ya. Iya kayak saya baru-baru aja nih pesan pesawat kan di Makassar, saya harus balik lagi gitu kan, lumayan. Ke Jawa lagi. Benar, ke Jawa Timur lagi lebih tepatnya. Dan untungnya
interviewnya fully funded, jadi cocok lah untuk masyarakat. Ya, seperti saya. Iya, menengah ke ringsek gitu ya. Oke. Enggak. Aku agak sedikit kapus ini personal question. Jadi aku pengen nanya, sebenarnya waktu Miss balik ke Makassar itu udah hopeless ya? Maksudnya kalau ya udahlah kayaknya aku harus cari kerja atau gimana gitu. Enggak sih, saya balik ke Makassar itu salah satunya karena pelajaran yang saya ambil pas LPDP. Jadi disclaimer ya, ini cuma pengalaman pribadi saya. Banyak yang fresh graduate yang bisa dapat beasiswa, banyak juga orang yang pekerjaannya apa, latar belakangnya apa, ngambil S2-nya apa juga bisa dapat beasiswa. Tapi berdasarkan yang saya pelajari dari LPDP, saya mendapatkan nasihat dari beberapa interviewer waktu itu, kalau sebaiknya saya kembali ke jalan yang lurus. Ya, maksudnya background saya kan pendidikan matematika. Jadi saya lagi disarankan untuk, ya sudahlah kamu ngajar matematika, kembangkan ilmu matematika kamu, jangan cuma mengembangkan ilmu pendidikannya dengan ngajar IELTS. Ya sudah, akhirnya saya apply di salah satu sekolah yang ada di Makassar. Alhamdulillah keterima, ya sudah, saya kembali ke Makassar. Oke, maksudnya kembalinya itu dengan harapan ya udahlah membuat membangun kehidupan baru ya nggak sih? Maksudnya fokus kerja dulu itu. Lebih tepatnya fokus kerja untuk memperbaiki aplikasi saya sih itu. Oh iya, jadi sebagian dari rencana juga. Iya benar-benar, karena kan waktu interview itu saya dapat nasihat itu, yang saya sebaiknya lebih mengembangkan ilmu matematika saya, pendidikan matematika saya, gitu. Makanya saya saya coba mengajar di sekolah mengajar matematika. Gitu. Oke. Jadi tadi kan udah dipanggil interview nih, itu berapa lama setelah mendaftar? Saya submit aplikasi Januari, dapat undangannya April, dan mungkin cuma 1 atau 2 minggu setelah dapat undangan itu langsung interview. Surabaya? Iya, benar-benar. Oke, jadi interviewnya gimana kemarin? Berjalan mulus atau mungkin ada cerita menarik selama interview? Atau mungkin ada yang sedikit membuat berbeda? Nah, ini dia. Yang sedikit interviewnya berbeda dari LPDP mungkin, atau dari Tiffany, ya. Jadi ketahuan banget ya kalau saya gagalnya berkali-kali. Kadang bisa banyak bahan perbandingan. Oke, jadi saya disclaimer lagi ya, karena interviewernya banyak. Mungkin saya dapatnya interviewer yang sesuai dengan cerita saya nanti. Setiap orang juga akan dapat pertanyaan yang berbeda tentunya. Saya tidak tahu bagaimana pertanyaan untuk orang. Tetapi yang membedakan mungkin adalah, ya itu ya pertanyaannya. Kalau di Chevening, saya lebih banyak ditanya tentang pengalaman kerja saya, pengalaman kepemimpinan saya, dan seterusnya. Kalau di LPDP lebih ke jiwa nasionalisme gitu. Jadi kita dikasih beberapa kasus tentang kejadian di Indonesia, kita diminta untuk menyelesaikan solusi. Bagaimana solusi kita, bagaimana pandangan kita tentang itu. Kalau di Fulbright, saya malah dapat soal yang tidak pernah saya prediksikan sebelumnya. Jadi langsung pertanyaan pertamanya waktu itu, saya kan suka ikut olimpiade ya, walaupun lebih banyak kalahnya sih. Gitu. Iya. At least menang lah ya pernah. Tapi kan kalau kalah pun nggak ditulis kalah dalam, tapi ditulis finalis dalam. Jadi ya. Masih agak sedikit lah. Lebih kelihatan keren lah, walaupun sebenarnya ya kalah. Kalah juga. Jadinya interviewer itu langsung nanya, kamu sesuka ini sama matematika? Wih. Karena banyak itunya. Iya, padahal banyak kalahnya sih sebenarnya. Jadinya pertanyaannya lebih ke, kenapa kamu suka matematika? Kenapa masyarakat harus suka matematika? Apa yang kamu lakukan untuk membuat masyarakat lebih suka matematika, dan seterusnya. Jadi malah ditanya tentang lebih fokus ke matematikanya ini. Padahal belum pernah saya persiapkan sebelumnya, tapi karena memang itu yang saya suka dari dulu. Karena itu yang aku suka. Jadinya bukan squad ya itu ya. Benar-benar. Jadinya lebih nyaman sih. Jadi lebih nyaman sih pas interviewnya. Oke, jadi overall bisa berjalan dengan lancar. Iya, bisa dianggap. Oke, jadi berarti seputar memang majornya banget ya. Maksudnya gimana cara mengembangkannya untuk membuat orang tertarik. Itu yang berdasarkan yang Miss dapatkan ya. Nggak tahu juga orang lain dapat pertanyaan apa. Benar-benar. Setelah itu pengumuman berapa lama untuk ke tahap berikutnya lagi? Oke, April kan semenjak April itu saya sudah refresh email kan. Bangun tidur refresh email, mau tidur refresh email gitu kan. Penasaran kan sama hasilnya.
Akhirnya bulan Juli, awal Juli, ada email yang masuk. Oh, oh. Saya kan sudah terbiasa dengan penolakan gitu ya. Iya, iya. Jadi udahlah ya. Iya, misalnya di Chevening kan penolakannya itu sangat lembut, menyanjung, tapi ya ditolak juga. Kata-katanya itu enak loh. Dia bilang terpilih ke dalam interview adalah sebuah prestasi yang besar karena Anda telah menjadi yang terbaik di antara puluhan ribu pendaftar kami. Sayangnya karena keterbatasan funding, akhirnya kami tidak bisa melanjutkan pertimbangan Anda terhadap aplikasi Anda. Jadi iya asli sih halus banget sih itu. Tapi jadinya pas pengumuman Fulbright, saya coba cari kata thank you, nggak dapet. Saya juga coba cari kata apologize, nggak dapet juga. Coba cari kata regret atau yang sejenisnya, nggak dapet. Ya sudahlah, akhirnya untuk yang pertama kalinya, ada kata congratulations. Ya, sedih ya. Rezeki anak yang biasa-biasa aja, akhirnya iya. dapat emailnya dengan kata congratulations. Oke, jadi berarti berapa lama tuh prosesnya? Sambil maksudnya dari proses awal sampai pengumuman keterima? Tapi itu belum keterima sih, itu masih status kandidat. Oh, kandidat. Oke, jadi masih ada tahap berikutnya berarti? Iya, jadi kandidasinya itu ada 2 jenis, ada yang principal, ada yang alternate. Principal itu yang katanya sisa satu langkah lagi katanya. Katanya sisa satu langkah lagi, walaupun nggak benar-benar satu langkah gitu kan sih. Iya. Ini harus lagi ya. Iya. Yang satunya lagi? Satunya alternate kalau in case ada prinsipal yang mengundurkan diri atau memang ya itulah akhirnya mereka yang mengganti posisi prinsipal itu. Oke, jadi Miss yang di mana posisinya? Prinsipal. Oke. Terus setelah itu tahap berikutnya apa? Oke, jadi kita sudah jadi prinsipal ataupun alternate kandidat ceritanya. Nah, selanjutnya aplikasi untuk universitas. Kelihatannya kan satu tahap doang ya aplikasi universitas. Tapi ternyata sebelum apply universitas ada banyak tahapannya lagi. Oke. Misalnya kan gini, saya kan sudah punya nilai IELTS 9 kan ya. Oh iya, 9 ya? Maksudnya 9, listening tambah reading 9 hasilnya. Oke. Enggak. Berapa dong? 4,5 ya? Benar-benar. Tapi karena ini Fulbrightnya kan beasiswa dari US, mereka ingin lebih menanamkan nilai-nilai US untuk aplikannya begitu. Jadi seperti TOEFL IBT itu kan dari US. Iya. Jadi walaupun kita punya nilai IELTS yang lumayan, kita tetap diminta untuk tes TOEFL IBT. Sama ada juga GRE. GRE itu for your information, dia mirip seperti soal TPA lah kalau yang ikut PNS gitulah ceritanya. Oke, oh iya, ngomong-ngomong tentang TOEFL IBT, apakah mereka menyediakan layanan, servis mungkin biar kita cuma ngikut layanan, apa sih bahasa aku ya? Jadi maksudnya mereka kayak misalnya kalau LPDP kan udah disiapin semua kan, PB segala macam sampai dapat. Kalau misalnya di Fulbright sendiri disediain juga? Iya, kita disediain pelatihan. Iya, itu dia. Ada pelatihan 6 minggu. Itu tapi 6 minggunya itu belajar TOEFL IBT sama GRE sekaligus sama personal statement, cara bikin CV dan seterusnya. Jadinya ada banyak ilmu di situ selama 6 minggu. Selama 6 minggu. Iya. Itu padat, tinggal di asrama atau gimana? Iya, benar-benar tinggal di hotel gak sih? Diperjelas hotel ya. Harus ya. Ya, penginapan lah gitu ya. Terus habis itu pelatihannya pelatihannya di mana tadi? Boleh nyebut Enggak apa-apa. Oke, namanya Kaplan Yedupek, itu di Jakarta, cabang Jakarta. Oh, alah, berarti ke Jakarta dulu ya untuk pelatihan selama 6 minggu. Asik banget ya. Berarti jalan-jalan juga dong ya. Ke Muara Angke. Oke, lanjut. Tadi ceritanya apa? Terus habis itu kita tes TOEFL sama tes GRE. Ya, itu sih. Oke, tes TOEFL terus GRE. Udah, itu aja. Iya. Akhirnya, maksudnya kan setelah 6 minggu itu, apakah sesuai hasilnya dengan yang diharapkan atau targetnya? Kalau saya sih alhamdulillah nilainya lumayan karena anak soleh kan gitu ya. Enggak. Miss itu aku tahu itu salah satu orang-orang yang cerdas.
Betul nggak sih? Mungkin banyak yang bilang ya, masa sih dalam waktu 6 minggu bisa dapat nilai TOEFL yang Segitu. tapi kan memang bukan karena saya sombong banget gak sih penjelasannya, bukan karena memang betul-betul dari dasar belajarnya, kan saya sudah punya Iya. bekal di IELTS, sudah punya bekal di IELTS. Iya. IELTS ini yang tinggal dimodifikasi dikit-dikit gitu, diselesaikan, dibuat lebih terbiasa dengan bentuk soal di TOEFL bagaimana, perbandingannya dengan IELTS bagaimana, jadinya sudah ya waktu 1 bulan jadinya cukup. Tapi kalau Oke. seandainya saya belum pernah belajar IELTS sebelumnya ya, seandainya mungkin saya memang agak kewalahan untuk TOEFL IBT-nya. Iya, maksudnya kan starting point-nya orang beda-beda ya, karena Miss memang Ya, udah cukup lama berkecimpung di dunia per-IELTS-an, dan menurutku bahasa Inggris juga bukan suatu yang asing, jadi agak lebih cepat ngebus nilainya ya nggak sih? ya intinya tinggal familiarize sih, membuat Iya, lebih iya, iya, terbiasa iya. dengan soalnya. Iya, benar-benar. Nah, setelah dapat GRE sama IBT-nya tadi, langkah selanjutnya? Kita diminta untuk pilih 4 universitas dari ratusan Oh, universitas yang ada di US. Jadi kayak, aduh, bagaimana dulu. cara belinya? Kita harus kayak buka websitenya satu-satu, tanya Iya, senior-senior yang udah pernah sebelumnya dan seterusnya. Akhirnya oke, kita ajukan 4 pilihan. Nah dari 4 pilihan ini tidak langsung di-approve sama Aminef ataupun IIE. karena, Mereka akan mempertimbangkan supaya kita mendaftarnya 2 kampus dengan rankingnya lumayan tinggi dan 2 kampus dengan tingkat penerimaan yang tinggi juga, biar in case gitu nggak keterima di pilihan pertama masih ada lah yang bisa jadi cadangan. Akhirnya dari 4 kampus yang saya ajukan, 1 di approve, 3-nya digantikan sama kampus yang lain. Tapi ya sudahlah, saya kan ya ikhlaskan saja lah gitu. Yang penting ada oke. 1 kampus yang di approve. Terus daftarnya di mana? Yang di-approve sama yang disaranin itu kampusnya mana-mana aja? Kalau yang akhirnya di approve Oh, itu aku tebak yang kayaknya ini, apa namanya, Universitas Kediri ya, kalau nggak salah ya? kok tahu? Oh. Ya, itu kan negara bagian Southwest gitu kan? Iya, dekat California gitu ya. Aku Iya, ngasal iya sih. Oke. deket-deket gitu. Terus gimana? Pilihannya itu University of Georgia, Mhm. terus Syracuse University, ada juga Ohio State University, sama Montclair State University. Wow. Ribet, ribet ya namanya. Enggak sih, aku denger namanya aja udah keren gitu loh, kayak udah prestigious, ya enggak sih? Oke, jadi akhirnya jatuh ke Akhirnya karena kebetulan dapat offer dari semua kampus, jadinya kembali ke prioritas pertama, yaitu University of Georgia. Oke, udah beli tiket? Nah, itu bakalan ada sesinya tersendiri yang soal itu. Oke, akhirnya kan setelah diterima di kampus, status kita jadinya berubah dari jomblo jadi bukan ya. Tadi kan statusnya principal candidate. Nah, akhirnya Aha. dapatlah karena sudah dapat universitas, sudah tanda tangan kontrak, dapatlah status grantee. Jadi kalau LPDP biasanya disebut sebagai awardee, kalau di Fulbright kita disebutnya grantee. Green tea. Iya, ya minuman teh hijau gitu kan. Green tea, ibu ya tolong. Green. Tapi bagus lah, lumayan. Oke, ya. Rate-nya 6 lah, lumayan. Karena masih fresh, aku baru dapet sih itu. Oke. Oke, selanjutnya kan udah dapat itu, udah di label sebagai grand, punya green tea lah. Grand tea ya. Oke, nah langkah selanjutnya apakah tinggal tunggu keberangkatan, apakah harus ada berkas-berkas yang dipersiapkan lagi, atau mungkin latihan tari tradisional, Oh, kan? iya, benar. Biasanya ala-ala. Iya, masalah tari dulu ya, lebih seru ke tari sih. Kalau saya nggak pernah tampil tari 1 kali pun kalau di Indonesia ya. Kalau Iya, di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri saya berani untuk menari gitu. Biar orang karena kata orang paling ngiri, oh emang gitu kayaknya gerakannya ya. Mungkin jadi hasil mah kayak gitu ya. iya, Mereka nggak tahu gitu itu iya. tarian yang bagus atau enggak. Gerakan batu bata ya, kaku soalnya ya. Iya. Kalau Indonesia kan ketahuan, hah, apaan itu kan? Iya. Kalau di sana pede-pede aja. Tapi maksudnya persiapan selanjutnya apa lagi? Nggak ada. Oke,
Ya, we know this is an uncertain era. Ini adalah kondisi yang sangat tidak menentu. Nah, jadinya, Oke. oke, kita dapat tantangan terbesarnya di sini. Misalnya kemarin kita harus vaksin ini itu, tapi tertunda beberapa kali karena rumah sakit tidak menerima pasien yang tidak dianggap darurat, misalnya itu. Kemudian juga kantor imigrasi sempat tutup, tapi akhirnya setelah PSBB dilonggarkan, oke, sudah bisa isu paspor. Yang kemudian berbeda adalah kalau tahun-tahun sebelumnya, granti itu datanya lebih cepat ke US karena ada beberapa pelatihan dulu, ada 3-4 minggu pelatihan di US, tapi akhirnya pelatihannya ini diadakan secara virtual. Oke, dan sekarang masih ngelakuin berarti? Lagi proses? Pelatihannya mulai awal bulan Juli. Oh, bulan Juli. Nah, enggak, maksudnya kalau, oh ya, sorry. Berarti menurut jadwal, kalau misalnya nggak ada pandemi nih ya, semuanya berjalan baik-baik saja, seharusnya berangkat bulan? Juli, awal Juli. Awal Juli juga. Oke, berarti udah fix, maksudnya virtual, online. Iya, untuk pelatihannya, kita punya 3 jenis pelatihan, semuanya online. Nah, tinggal tunggu keputusan universitasnya, apakah dia juga akan online atau in person atau hybrid. Kalau dari kampus saya sih mereka bilang mereka akan in person, mereka akan langsung. But still, please expect that we will wait for more developments to come. Kita akan tetap menunggu perkembangan selanjutnya. Apalagi US Embassy juga belum membuka aplikasi untuk visa dengan tujuan belajar. Oh. Oke. Berarti masih tunggu untuk ini dulu. Nah, setelah berapa tadi? 3 minggu ya? Pelatihan ya? Iya, pelatihannya berapa tadi? 3-6 minggu? 6 minggu, 3-6 minggu ya. 3-6 minggu berarti udah selesai, udah ada rekayasa mungkin. Setelah itu langsung, kalau udah selesai langsung berangkat, ataukah masih nunggu lagi pemberitahuannya? Kalau sampai sekarang informasinya karena kampusnya masih menetapkan bahwa ini in person, kemungkinan besar berangkat, kemungkinan besar. Sisa kita lihat dari US Embassy-nya, apakah mereka ingin mengeluarkan visa untuk tujuan belajar, sisa itu. Oke. Jadi semoga lancar-lancar aja ya. Wow, menarik sekali mendengarkan cerita. Soalnya kan aku pernah dengar katanya, enggak, spesifik ini ya, pertanyaanku pribadi ya, karena aku pernah dengar karena Fulbright itu harus ada pengalaman kerja ya? Atau aku salah dengar? Itu AS kayaknya ya? Kalau dibuka di websitenya sih tidak ada pernyataan bahwa harus tidak ada pernyataan. Tidak ada. Tapi pada akhirnya kalau kita punya pengalaman kerja kan mungkin kita bisa bercerita lebih banyak gitu. Iya, I see. Abin kan maksudnya kalau kita daftar beasiswa berarti kita akan menunjukkan keseriusan kan? Iya nggak sih? Oke, dalam bentuk memang tesis ataupun topik nantinya itu realistik gitu ya. Applicable, bisa diaplikasikan. Nah, kalau Miss kemarin ngambilnya apa? Programnya maksudnya? Bukan ininya, tesisnya ya? Tesis ya? Tesis S1-nya nanyanya. S2. Kan biasanya udah rencanain kan, judulnya buat apa, penelitiannya buat apa, gitu kan. Maksudnya yang, something technical. Oke. Pertanyaannya kok kayak jadi interview ulang ya? Enggak sih, pengen tahu aja, kepo. Oke. Jadi saya mau fokus sama mathematical literacy. Oke, apa itu mathematical literacy? Kunjungi jurnal-jurnal. Kalau di bahasa Indonesia kan ya literasi matematika. Maksudnya seperti ini. Mungkin ya, saya sih waktu masih imut-imut dulu waktu SD, belajar matematika itu selalu lebih dulu rumusnya dibanding. Iya. Ini mau diapain sih rumus ya kan gitu. Nah, kalau mathematical literacy, konsepnya itu adalah bagaimana caranya agar siswa matematika dan lingkungan sekitar menjadi satu kesatuan yang utuh. Asik. Oke. Stop sampai di situ dulu. Aku ada pertanyaan pamungkas nih ya. Jadi kan jadi masih relate sih tadi. Mohon maaf memotong tadi ya. Jadi sebenarnya ada relate. Tiba-tiba aku kepikiran aja sebelum aku lupa. Nah, kayak gini. Nah, kan kebanyakan orang contohnya seperti aku ya, itu agak sedikit realistis gitu. Kita belajar buat apa sih? Kita tahu impact-nya buat apa sih secara langsung. Nah, relate banget sama Miss yang ambil tadi. Nah, apakah yang sekarang metode pembelajarannya kurang pas? Ataukah memang kitanya aja yang nggak tahu? Atau memang gurunya juga yang tidak menjelaskan kenapa kita harus belajar matematika, kenapa kita harus belajar rumus, gitu. Nggak yang lebih applicable, ya nggak sih? Kadang-kadang anak-anak kalau nggak tahu tujuannya belajar buat apa, ya
Wow, complicated sekali ya pertanyaannya. Itu keresahan sebenarnya ya, karena Iya. aku bobrok Sayang, dulu. sayangnya ya, jawabannya bukan yang pilih salah satu jawaban berikut yang benar, Oke, tapi tetapi. tapi semuanya bisa jadi ini sih, semuanya bisa jadi alasan. Jadi kayak efek domino gitu gak sih yang Hmm, kita tidak bisa hanya menyalahkan siswa itu sendiri atau guru itu sendiri atau kurikulum itu sendiri, semuanya berpengaruh. Mungkin yang pertama dari segi kurikulumnya, mungkin terlalu banyak materinya, terlalu padat materinya, dan dari akhirnya gurunya juga harus kayak membawakan semua materinya di waktu yang sangat terbatas dengan materi yang lumayan banyak. Akhirnya siswanya dengan beraneka ragam bakat, hobinya juga harus menerima semua ilmunya. Dan itu bukan cuma dari satu mata pelajaran saja, tapi juga dari berbagai mata pelajaran yang lain. Jadi semuanya jadinya kompleks gitu. hmm. Dan Oke, oke. sebenarnya ini juga merupakan salah satu pertanyaan saya pas interview. Jadi kayaknya Gece udah bisa jadi interviewer buat Fulbright juga sih. Itu juga salah satu ya. Jadi Miss di situ apa namanya jurusannya apakah bisa menjawab pertanyaan itu atau bisa menyelesaikan masalah itu? Kalau masalah menyelesaikan pada akhirnya semua part, semua bagian ya harus terlibat lah. Tapi Hmm. dengan mengambil salah satu bagian, ya pada akhirnya semoga ya bisa berpengaruh lebih baik gitu. Walaupun pada akhirnya mengambil satu bagian saja itu kurang cocok karena memang harus holistik gitu semuanya. Bukan cuma tentang bagian, walaupun kita misalnya ahli dalam kurikulum, pada akhirnya itu belum cukup. Itu akan kembali lagi apakah pemangku kebijakannya seperti apa, bahkan parenting orang tuanya pun seperti apa, itu semuanya kan Wow, saling terkait, saling berpengaruh. I Jadi see. saya tidak bisa mengklaim bahwa dengan mengambil pendidikan matematika yang fokus pada kurikulum, lantas itu akan menjadi Menyelesaikan menyelesaikan. solusi. Tidak, kita butuh bekerja sama semuanya. Malah jadi kayak kampanye ini nggak sih? Kita semua bekerja sama dari semua lapisan masyarakat yang ada di sini. Orang Makassar saya. Oke, jadi gitu. Kalau kita bahas lagi terlalu kompleks. Saya nggak terlalu suka bahas yang Bener-bener. berat-berat ya. Iya, 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 iya. iya nggak sih? Kasihan otak. Ini biar kalau dijual masih bagus harganya. Nggak Masih jatuh-jatuh fresh. amat. Nah, kan kalau misalnya kita tahu gini, Miss, nanti kalau udah selesai S2 luar negeri sebagai orang Bugis, yang uang panainya pasti bejibun ya. Apaan sih? Ada ketakutan untuk tidak dilamar karena terlalu mahal. Apakah ada ketakutan karena apa namanya? Ya kita tahu lah orang Bugis ya, orang Makassar, Sulawesi itu apa namanya prestisiusnya itu tinggi banget, apalagi kalau misalnya udah kuliah S2 luar negeri lagi. Nama kampusnya tadi apa? University of Georgia. Oh my God, itu orang langsung udah I have no idea kan, udah jauh banget tuh kayaknya, udah tinggi banget. Jadi ada nggak sih apa namanya omongan dari keluarga kayaknya uang panennya ini harus di triple segala macam dilipat-lipatin lagi. Kalau itu saya nggak bisa jawab di sini ya. Kalau ada yang butuh jawaban tentang ini, nanti saya langsung kasih nomor HP orang tua gitu. Ya. Iya iya iya, ya, nggak maksudnya bercanda aja sih, Miss. Iya, tapi pada akhirnya percayalah orang baik untuk orang yang baik. Yes. Oh, emang ada orang yang baik yang kemarin udah mendekatkan. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa. Oke, Demis, itu aja sih kayaknya buat sharing-sharingnya. Jadi sebenarnya aku Oke. pengen tahu aja gimana apa namanya perjuangan Miss kemarin, terus apa aja yang dipersiapkan. Otomatis kan kalau beda beasiswa, otomatis ada yang sedikit berbeda ataupun mungkin Benar. kesamaan juga ya nggak sih? Yang bisa kita pelajari. Nah, good luck Miss. Jadi untuk studinya ke depannya, semoga kita ketemu lagi. Kita, having conversation as usual. Kan biasanya kita ada banyak perbincangan yang sangat tidak penting ya kalau dalam dunia pertutoran ya. Oh. Jadi sharing-sharing. Nah, semoga informasinya ini bermanfaat juga buat teman-teman yang lain di rumah. Kalau misalnya apa namanya masih mager buat apa namanya apa tadi tesis statement itu mah writing banget ya. Terinspirasi banget ya. Statement mungkin. Statement. Aduh, sorry writing nih. Oke, jadi misalnya personal statement ya udahlah buat aja lah dulu kan, masalah bagus atau tidaknya nanti belakangan. Yang penting buat aja dulu ya nggak sih, Miss? Oke. Nanti masalah penolakan akan selalu ada sih. Tapi pada akhirnya ya, di tiap proses walaupun ditolak kita juga akan belajar banyak hal sih dari situ. Iya,
Aku ini banget, bener setuju banget sama yang itu tadi. Kita kan selalu belajar. Itulah manusia ya. Tidak henti tanpa belajar. Oke, ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum kita closing? Pesan-pesannya apa ya? Intinya selamat berjuang di proses manapun teman-teman, di tahap manapun teman-teman. Karena memang tidak pernah ada tahap yang benar-benar akhir sih. Iya, Misalnya benar. sudah jadi grantee, and what's next? Masih banyak lagi setelahnya proses perkuliahannya. Setelah lulus pun, apakah itu adalah puncaknya? No. Masih akan banyak tahap selanjutnya. Oke, jadi itu aja sih. Berlelah-lelahlah, karena Tuhan telah menyiapkan peristirahatan yang panjang untukmu. Di apa neraka ya? Bergantung melalui bedahnya kan. Beda. Ya deh, kita aja Miss, sukses terus ya. Jadi kapan-kapan nanti kalau semoga kita dipertemukan, kita, aduh kangen banget nih pokoknya kita ceritanya banyak hal deh. Aku kepo banget soal matematika soalnya. Iya. Oke, bye Miss. Ya, thank you Gece yang kece. Bye.